Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Anak-anakku sekalian, di pertemuan pekan lalu kita sudah masuk di pelajaran yang 9, yaitu tentang tafsir surah Al-Kautsar, dan semoga sudah disimak dan sudah dikerjakan latihan evaluasinya. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-10, yaitu tentang bersikap ihsan. Ya, bersikap ihsan. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi, al-ihsan itu hadis riwayat Muslim, an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Sekali lagi, an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan itu adalah engkau menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, ya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Sahih riwayat Muslim. Dalam hadis tentang sikap ihsan, itu menerangkan bagaimana sikap yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sikap seolah-olah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah kita itu melaksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya jika tidak bisa bersikap seolah-olah melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Allah pasti mengetahui apa yang kita lakukan. Anak-anakku sekalian, ihsan berarti keyakinan atau perilaku untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihsan berarti keyakinan atau perilaku untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga apa? Keyakinan dan perilaku kita sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berbuat ihsan biasanya pelakunya disebut dengan muhsin, ya. Jadi sekali lagi, orang yang melakukan perbuatan ihsan itu disebut dengan muhsin. Jadi perhatikan kembali lagi, ihsan berarti keyakinan atau perilaku untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita melaksanakan salat, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka ingat bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan kita itu beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat di belakangnya, Allah Subhanahu wa taala ada di depan kita. Maka bagaimana cara kita beribadah? Beribadahlah dengan sebaik mungkin. Ya, contoh hal lain, ketika kita melaksanakan sesuatu atas perintah atasan kita atau guru kita, dan guru kita itu memperhatikan, atasan kita itu memperhatikan kita sedang melakukan apa yang diperintahkan, tentunya kita mengerjakannya sesuai dengan aturan-aturan yang baku, aturan-aturan yang ditentukan oleh guru atau atasan kita tersebut. Kita kerjakannya dengan selalu hati-hati. Maka bagaimana kalau di hadapan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita lebih lagi dalam beribadah, khusyuk, ya, beribadah. Kemudian ketika kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi disebutkan fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jika kita tidak melihatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu pasti melihat, pasti mengetahui apa yang kita lakukan, ya. Jadi salatlah dengan sebaik-baik mungkin, atau lakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang ihsan itu dengan perbuatan-perbuatan dengan sesuai yang ada di aturan Allah Subhanahu dan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, tidak membuatkan perbuatan berdosa. Oke, untuk pelajaran yang ke-10 ini tentunya hadis ini sudah kita menghafalnya, ya. Setahu Bapak kita sudah menghafalnya, maka Bapak himbau untuk murojaah kembali, mengulang kembali, agar kita selalu ingat apa yang kita lakukan, kita ingat dengan hadis ini. Ya, apa yang kita akan mengerjakan, apa yang kita kerjakan, kita mengingat hadis ini sehingga kita melakukan dengan penuh hati-hati dan juga penuh dengan keseriusan di dalam hal itu. Oke, baik, untuk hadisnya mohon dihafalkan, ya. Mohon dihafalkan dan disetorkan, ya. Tugasnya hanya itu, mohon dihafalkan hadisnya dan artinya serta dikumpulkan dengan segera. Baik, dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.